Wah, ngapain ya pagi ini? Tel TV dulu kali ya. Set berita. Apa nggak pagi-pagi beritanya? Judul Publik mulai mempertanyakan arah kebijakan terbaru yang dibuat oleh Pak Pom. bukan mengapresiasi kebijakan. Sini. Bapak. Apa? Tutup. Ada apa nih? Jadi kita punya masalah baru nih, Pak. Masalah apa yang kayak di berita itu? Kebijakan? Bukan. Ini bukan soal kebijakan. Ini lebih serius lagi. Lebih serius gimana? Ceritakan. Jadi masalahnya itu adalah gimana cara orang ngelihat Bapak. Sudut pandang mereka tuh beda, Pak. Loh, kok beda-beda? Bisa gitu? Tak kira sama. Ya bisa lah. Itu kan namanya world view. Apa tadi ulangi pelan-pelan jangan saya. World view. World view. Pemandangan dunia. Yang kayak di medsos itu. Nah iya, tapi dia versi yang lebih seriusnya lagi. Versi yang lebih serius. Ya udahlah, sama aja. Nanti kita bikin cara pandang tandingan yang lebih bagus lagi, oke? Biar yang di situ bisa ditutup-tutupin itu yang berita yang baru tadi itu. Gimana? Kadang kita mikir, kalau masalah itu ada di kebijakannya. Padahal seringnya masalah itu ada di cara pandang orang ngelihat kebijakan itu sendiri. Nah, di dunia politik itu disebut worldview atau cara orang melihat dunia. Nah, menariknya, worldview ini bisa dibentuk loh. Berarti kalau tadi yang kamu bilang itu, kalau orang masih punya cara pandangnya beda-beda ke saya, itu artinya belum di setting gitu maksudnya? Bukan di setting sih, Pak. Kalau di bahasa gaulnya itu namanya belum diedukasi. Belum diedukasi, ya sama aja toh. Sama sih, cuman beda komunikasinya aja. Alah gitu. Udah. Keren juga ya bisa digituin. Saya keren, kamu Saya juga keren. keren. Gitu. Udah. Nah, Bapak, saat ini tuh kita butuh buat kebijakan yang kayaknya lebih natural lagi sih, Pak. Natural kayak gimana coba jelasin. Naturalnya itu yang kayak lebih ngena gitu loh. Jadi orang-orang nanti masyarakat tuh ngerasa kayak, oh kebijakan ini emang oke nih atau emang beneran nih gitu. Oh ya paham. Jadi kayak orang tuh langsung kayak ngerasa itu oke dan langsung nerima aja gitu. Dan contohnya tuh misalnya ya, saya contoh nih, misalnya harga beras naik, tapi nanti saya kasih embel-embel ini demi kebaikan rakyat kayak gitu. Betul, itu salah satu contohnya, itu yang paling banyak dipakai saat ini, Bapak. Ya iya, itu emang banyak yang pakai dari dulu emang. Dalam politik, yang dicari bukan cuma persetujuan, tapi legitimasi, yaitu perasaan bahwa sesuatu itu benar atau wajar. Kalau seseorang sudah merasa sesuatu itu wajar, mereka bahkan gak akan nanya lagi. Berarti kita tuh kayak bikin orang gak kepikiran sama sekali buat nanya gitu, langsung nerima aja. Exactly. Gila nih, gede juga ya power saya. Iya, Pak, lumayan gede nih, tapi kita butuh ahli nih dalam membantu membuat kebijakan kita. Ahli ya? Ahli tuh berarti kayak orang-orang pinter gitu, kayak dosen, akademisi gitu. Bisa sih. Jadi nanti mereka tuh bisa ngebantu untuk ngebuat kebijakan kita nih terlihat lebih pintar gitu. Padahal Udah, nanti kita bahas lain kali aja waktu kalau itu. ya, oke, baik. Di balik layar, ada yang bikin ide dan ada yang menyederhanakan ide. Tapi seringkali yang paling sederhana itu yang paling dipercaya.
Baik, pemirsa, malam ini kami akan membicarakan terkait dengan kebijakan Bapak Pumi yang saat ini sedang viral di media sosial. Nah, di sini banyak sekali yang pro kontra terkait kebijakan yang Bapak bikin. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Menurut saya ada orang yang pro kontra atau mengkritisi saya itu baik gitu. Mau dia setuju itu baik, itu gak apa-apa, itu justru bagus. Mau ada yang gak setuju itu juga gak apa-apa. Mau ada yang gak peduli juga gak apa-apa gitu. Ketiganya, asal semuanya kritik tersebut harus dilakukan dengan narasi yang benar. Jadi menurut Bapak, apakah narasi bisa saja salah dan bisa saja selalu benar? Menurut saya narasi itu bisa jadi salah. Nah, makanya nih saya kasih tahu, saya dan tim itu tugasnya adalah meluruskan narasi yang beredar itu nanti. Disinilah peran media yang menjadi penting. Media bukan cuma menyampaikan informasi, tapi media yang memilih informasi apa yang ingin diangkat. Ini yang disebut agenda setting, di mana kita ngelihat apa yang kita lihat itu merupakan apa yang kita pikir penting. Baik, kita lanjut ke topik selanjutnya. Netizen juga saat ini sedang ramai nih bikin meme soal Bapak. Kira-kira apa sih pendapat Bapak mengenai meme yang sedang beredar di media sosial saat ini? Meme ya, bagus itu. Artinya banyak yang ngomongin saya gitu. Saya jadi apa tuh viral, atau kalau di TikTok apa tuh namanya FYP. Nah ya bagus itu. Tapi Bapak FYP-nya dalam konteks yang negatif nih, karena meme itu berisi sindiran. Ya gak apa-apa, tenang aja. Nanti saya dan tim bikin meme tandingannya biar lebih viral, biar lebih ramai, banyak yang ngomongin. Dan meme yang tadi itu udah gak dibicarain lagi. Propaganda zaman sekarang tidak terasa lagi seperti propaganda. Kadang mereka datang dalam bentuk konten yang relatable. Sekarang nih Pak, kita butuh satu momentum besar. Momentum besar kayak kampanye gitu, kayak ini yang sebelumnya. Bukan. Yang lebih besar lagi, yang kali ini tuh kita mau fokuskan kepada publik. Dalam banyak kasus, publik lebih mudah disatukan apabila ada musuh. Musuh ini sinetron atau drama sih, atau politik? Mirip-mirip sinetron apa? Soalnya kalau mereka tuh fokus, pokoknya kalau mereka tuh fokus sama, kalau masyarakat tuh fokus sama debat mereka, kebijakan yang kita buat tuh jadi sia-sia Pak. Jadi percuma kalau kayak gitu. Dari perang sampai kebijakan, narasi kita versus mereka itu pasti selalu efektif. Karena emosi itu lebih cepat menyebar daripada fakta. Jadi saya nggak cuma bikin kebijakan aja gitu, tapi juga bikin cerita gitu, bikin story, bikin drama gitu. Bisa jadi sih Pak, bisa aja. Nanti kita atur aja Pak. Pome dianggap membawa perubahan besar. Kebijakan Pome dinilai manipulatif oleh rakyat. Pome dianggap membawa perubahan besar. Kebijakan Pome dinilai manipulatif Jadi oleh yang rakyat. mana ini? Kok beda-beda? Jawabannya bisa dua-duanya. Karena dalam politik, kebenaran itu bukan cuma soal fakta, tapi soal siapa yang berhasil menceritakan fakta tersebut. Jadi saya tuh gak cuma bikin kebijakan doang ya kalau kayak gini, tapi saya juga harus ngatur gimana biar masyarakat suka sama kebijakan saya gitu. Siang Pak. Siang apa tuh?
Jadi sekarang di media sosial nih lagi banyak yang ngomong soal Bapak nih. Bapak lagi trending topik. Tapi trending topiknya tuh ada karena 2 hashtag, Pak. Yang pertama positif nih, karena hashtag POMI untuk rakyat. Salah satunya lagi nih, yang menurut aku agak jelek, POMI manipulatif. Kita harus rebranding lagi nih Pak, biar orang tuh ngelihat Bapak tuh lebih bagus dan lebih positif lagi. Aduh, repot banget ya. Susah. Dan begitulah di dunia yang penuh narasi. Kadang kita nggak sadar kita mau percaya sama cerita yang mana.